Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari semester 5 dan ada teman saya di sini. Halo, perkenalkan nama saya Denny Sudatama dari PGSD semester 5. Nah, Mas Yuda ini sebagai narasumber, kita akan membahas tentang penggunaan AI dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral banget nih, AI atau kecerdasan buatan, tapi kita bakal nggak bahas robot canggih ya, di film gitu, bukan. Jadi kita bakal bahas gimana AI bisa bikin anak SD jadi jago matematika tanpa pusing gitu. Nah, langsung aja, media AI itu untuk matematika SD itu bentuknya seperti apa sih, Kak? Nah, penggunaan AI dalam matematika untuk pembelajaran matematika dalam SD itu bisa menggunakan beberapa AI sih. Salah satunya yaitu yang terkenal nih, pasti teman-teman udah tahu, yaitu ChatGPT. Nah, tapi untuk sekelas matematika tentu juga butuh prompt atau perintah-perintah tertentu. Yang di situ juga siswa SD nampaknya itu kurang ini ya kan, untuk ngetik ini gimana itu kan agak kesusahan. Iya. Ada yang lebih mudah, kita memberikan soal, tinggal difoto atau dikirim filenya, nanti langsung kelihatan jawabannya beserta rumusnya. Yaitu salah satunya adalah MathAI dan Photomath. Bener, Photomath itu lebih mudah untuk pembelajaran. Ketika mungkin ya anak SD itu kan sering lupa atau gimana, tinggal dikasih soal PR kan biasanya. Nah itu bisa dong, kita menggunakan AI itu, serta didik menggunakan AI itu langsung kelihatan rumusnya nih. Jadi siswa SD nanti itu bisa melihat rumusnya dengan penalaran. Bisa kalau AI itu ini loh Pak, malah lebih ada penalaran buat SD segala macam gitu, lebih mudah, bisa dari bahan atau ya mungkin alam sekitar lah yang anak-anak sendiri itu biasanya lebih mudah untuk memahaminya. Gitu. Itu dalam konsep matematika ya, Kak? Ya bener. Nah, kalau saya pernah lihat nih di pernah lihat di TikTok atau di platform lain, itu ada yang namanya yang Gemini atau apa gitu ya. Pokoknya bisa pakai video kan ya. Itu buat bantu siswa bikin PR. Nah, itu menurut kakak udah bagus, udah Jalan. udah bagus nggak untuk siswa untuk membantu bikin PR kayak gitu tuh, sesuai nggak sih? Kalau menurut saya juga itu juga cukup membantu, asal itu diterapkan untuk kelas tinggi, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6 untuk membuat PR ya. Tapi untuk pemahaman pembelajaran kita atau pembelajaran guru sebagai pengajar ke peserta didik itu juga malah justru cukup membantu, karena untuk yang kelas 1 sampai 3 atau kita menyebutnya itu mengenal dengan kelas rendah ya kan. Nah, itu kalau secara visual daripada kita menjelaskan di papan tulis lah, menjelaskan ini itu anak-anak lebih tertarik buat secara visualnya kan. Nah, untuk video tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, itu juga ya mungkin udah sesuai lah untuk pembelajaran. Kayak yang tentang gambaran-gambaran tentang dasar-dasar matematika juga. Ini menurut kakak sendiri dalam Indonesia ini untuk pembelajaran SD terutama matematika, apakah sinkron nggak sih kalau kita gunakan AI? Kalau menurut saya ya, itu saya lebih suka yang nggak pakai AI. Jadi untuk siswa itu lebih baik dari guru. Cuman karena biasanya siswa kadang nggak menyimak gitu ya. Mungkin guru bisa ngasih tambahan tugas atau bisa nonton dari video gitu kalau di rumah.
Nah kalau di sekolahan itu siswa harus emang benar-benar nyimak guru dalam kalau pas guru itu lagi menerangkan tentang matematika, apalagi kan matematika tuh banyak semuanya menghitung ya, menghitung semua. Itu kalau cuma dari AI itu pasti kan mereka pemahamannya kayak masih kurang gitu loh. Kalau ada gurunya atau mentornya itu kan jadi lebih mudah, nanyanya bisa lebih enak gitu loh kalau menurut saya. Ya berarti kesimpulannya itu masih agak kurang tapi bisa relevan asal dari gurunya gitu ya kan? Iya. Nah kebetulan nih ada data angka dari skor PISA pada tahun 2022 kemampuan matematika siswa Indonesia itu masih tergolong rendah, yaitu berada di skor 366 poin. Sedangkan yang internasional itu 472 poin. Nah, sumber ini berdasarkan dari data angka skor rata-rata matematika dari artikel yang berjudul PISA 2022 Result Country Profile Indonesia oleh OECD. Nah, selain itu, berdasarkan data hanya sekitar 18% siswa Indonesia yang mencapai level kompetensi minimum pembelajaran matematika. Itu juga sama, sumbernya dari PISA tahun 2022 Result Country Profile Indonesia oleh OECD. Nah, kemudian ini juga mungkin ada tantangan ya Kak, dari guru ke siswa. Kalau dari data tadi itu emang masih rendah sekali ya? Ya masih matematika. rendah. Ini memang PR banget sih untuk guru. Jadi mungkin bisa, kalau biasanya kan kalau di kelas tinggi, apalagi udah mendekati ujian gitu ya, itu biasanya pasti kan ada les ke sekolah. Dulu kan pernah ya Kak? Ya, pas SD, ya, saya juga pernah kayak les gitu di sekolahan, apalagi pernah sampai ke rumah gurunya. Nah itu juga bisa jadi alternatif untuk siswa, biar tambah wawasan lah, untuk menambah pengetahuan matematikanya. Jadi siswa itu bisa lebih memahami lagi tentang konsep matematika itu sendiri gitu Kak. Mungkin ada pendapat lain dari Kak Yuda? Ya kalau dari saya sendiri itu cukup sih, itu cukup membantu. Soalnya kita kayaknya ini pemikirannya kita berdua nggak sama arahnya di situ. Oke. Ya. Nah kalau dari AI ini ya, pasti kan ada kelemahan dan kelebihan dari AI, terutama untuk matematika ini. Itu apa sih Kak kelemahan dan kelebihannya? Mungkin sebelum kita bahas kelemahan dan kelebihan nih Kak, kita lihat dulu dari data angka hanya sekitar 12 sampai 23% guru sekolah dasar yang menggunakan AI dalam proses pembelajaran. Nah, ini saya ambil juga dari artikel All in Education Statistic oleh IERPN. Nah, angka ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan AI di tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Berarti juga mungkin kesulitannya kalau kita melihat dari data itu ada tantangan dari guru. Kita melihat dari inilah kekurangan dan kelebihannya. Misalkan dalam pembelajaran matematika seorang guru itu, kita kalau melihat kekurangannya itu salah satunya guru itu malah kayak agak ketergantungan kepada teknologi. Jadi pemikiran kita yang spontan atau hasil pemikiran manusia sendiri itu agak kurang, kita hanya tergantung. Kemudian salah satu kelebihannya dalam guru menggunakan AI yaitu salah satunya kita sebutkan paling mudah dan kita sendirilah, itu sangat membantu untuk pembelajaran ya sih Kak, karena ya kita nggak perlu bingung mikirin materinya gimana, jadi ada cara berpikirnya. Kalau dari Kak Fatum ini sendiri bagaimana dari sudut pandang guru dulu Kak? Kalau saya melihat ya, AI itu kan datang belum lama.
mungkin setelah COVID ya. Ya, AI setelah datang COVID. tuh setelah COVID. Naik-naiknya. Jadi kalau sebelum itu berarti kan guru full dia mikir sendiri ya. Jadi kalau guru dari gen milenial atau gen boomer itu pasti kan udah bisa dan udah menguasai untuk bidang matematika tanpa AI gitu. Nah sedangkan sekarang kan ini Eranya kita ini. betul. Calon guru Gen Z. Guru sekarang kan udah banyak yang Gen Z ya. Jadi mungkin ini tantangan dari guru Gen Z sendiri. Dia udah ketergantungan dengan AI terutama untuk membuat soal. Ini di sini enggak matematika aja. Jadi bisa untuk semua mapel kan kalau AI itu ya. Nah, ini tantangan untuk guru Gen Z lah terutama untuk penggunaan AI. Jadi takutnya malah guru yang ketergantungan, bukan siswanya lagi, tapi gurunya juga gitu takutnya. Ya, untuk kelebihannya sendiri nih, dari pandangan Kak Kopin sendiri, gimana? Nah, kalau kelebihannya kan tadi bisa memudahkan guru. Misal guru udah mentok nih, udah nggak ada ide untuk bikin soal, apalagi matematika itu kan pasti soalnya kan ada yang susah, ada yang mudah, kayak pembagian HOTS apalagi kan. Nah itu kan bisa minta bantuan AI, itu juga mempermudah. Cuman kalau bisa sih jangan ketergantungan gitu ya. Ya benar-benar. Sekarang nih kita lanjut bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang siswa. Salah satu kelebihannya yaitu siswa itu lebih mudah loh untuk lebih mengenal pembelajaran karena sumbernya nggak kayak kita dulu kan. Kalau kita dulu kan pakai buku paket ya kan, kalau nggak ikut les-les ya tadi harus ke guru lah, harus ada les tambahan bimbel. Kalau sekarang ini kalau misalkan siswanya kita arahin ya sebagai guru, nanti kamu bisa loh menggunakan AI ini untuk buat bahan pembelajaran tambahan di rumah. Karena biasanya AI itu nggak cuma sekedar ngasih jawaban, tapi ada beberapa rumus-rumus soal-soalnya yang dari kita tanyakan nanti dikasih jawaban beserta penjelasannya. Mungkin ada loh kalau misalkan siswa itu kalau didengar suara guru ngomong itu agak malas atau gimana gitu kan. Ya, gak ngantuk. Itu sih salah satu kelebihannya. Kalau kekurangannya ini sendiri, siswa itu agak sulit kan nanti kalau berpikir kritis ya, karena ya udah mindsetnya dari siswa gampang, nanti nggak AI kan ada, dia nggak jawaban kasih AI kan ada. Sekarang kayak gitu. Bener. Terus juga dari siswa ini sendiri harus dipantau sih, soalnya kalau gadget kan tahu sendiri orang tua kalau misalnya kurang pengawasan nanti nggak bisa dong monitoring si anak. Ya, nanti malah lihatnya yang lain. Iya, yang lain-lain nanti malah scroll TikTok. Gitu. Anak sekarang, apalagi anak beta sekarang tuh loh, udah mainnya TikTok kayak gitu kan ya. Hubungannya matematika dalam AI ini sendiri dari kekurangan dan kelebihan dari sudut pandang siswa dan siswa sendiri. Menurut Kak Kutip gimana ini hubungan matematika dan AI? Apakah bisa diselaraskan atau enggak? Kalau menurut saya bisa-bisa aja sih, karena AI kan kayak ChatGPT tadi, terus apalagi ya ada Photomath tadi ya. Itu kan juga bisa untuk pembelajaran matematika, bisa menolong siswa ya, bisa. Mungkin ya bisa sinkron aja sih. Ini nggak cuma dari AI aja, kan ini selain AI kan ada yang namanya aplikasi, Ednomed. Ada aplikasi Ednomed. Iya, nah siswa itu bisa belajar dari aplikasi itu. Di situ ada tentang sudut, tentang geometri. Di situ kan ada fitur-fitur yang tentang matematika gitu lah. Nah, siswa juga bisa belajar dari situ. Nggak harus semuanya AI. Itu juga bisa diakses dari web. Ini bukan itu ya Kak, bukan iklan ya Kak.
Ya, saya dapat mengambil kesimpulannya dari pertanyaan ini bahwa AI itu cenderung lebih agak membantu, tetapi juga ada kekurangannya. Tapi kalau dilihat dari data nih ya kan, berdasarkan data kajian sistematis dari artikel yang berjudul Artificial Intelligence in Elementary STEM Education, Systematic Review oleh Huang dan Tu, AI dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep matematika mulai pembelajaran adaptif, tutor cerdas, dan analisis kesulitan belajar siswa secara individual. Dan tadi kan berarti ini dong, pembahasannya itu sesuai dengan artikel ini, ternyata udah dari yang ini dulu Kak, ini dari Huang dan Tu. Nah itu penulis dari China. Dengan pendekatan ini siswa juga bisa melihat kesulitan-kesulitannya, terus ada jawabannya yang membantu dari AI gitu ya kan ya. Nah, ini terakhir ya. Untuk tantangan implementasi dari AI untuk pembelajaran matematika itu gimana sih Kak untuk sekarang ini? Ya kita lihat dari permasalahan problematikanya AI dalam tahun atau generasi kita ke atas ini kayaknya itu AI itu menawarkan banyak lebih opsi, banyak menawarkan opsi-opsi gitu ya kan. Nggak cuma terpaku bahwa yang memberi ini mindsetnya si peserta didik kan, kalau eranya kita dulu ya bahwa guru itu adalah sumbernya, benar-benar sumber pokoknya dalam tanda kutip nih mutlak sumber ilmu itu dari guru. Nah dari AI ini sendiri itu cukup membantu bahwa ada opsinya, oh kita juga bisa loh menggunakan AI ini untuk membantu. Nah penerapannya itu juga ada yang meneliti berdasarkan hasil penelitian dari artikel berjudul What Explain Teacher Trust of All in Education Across Countries oleh Karun dan kolega. Itu kepercayaan guru terhadap AI sangat dipengaruhi oleh literasi teknologi dan pelatihan serta pemahaman etika penggunaan AI. Dalam hal ini juga kita bisa melihat guru itu sebagai penunjuk arah, bukan yang kayak kesan itu menyeret, bukan. Kalau kita dulu ya pokoknya harus ikut sama guru. Kalau sekarang kita harus mengubah nih Kak, kayaknya pandangan depan itu guru lebih sebagai mentoring atau pembimbing ya dari siswa SD itu. Tapi tentu juga nggak semua guru bisa menggunakan AI dengan benar-benar, nggak sekedar asal pakai lah. Ya harus ada kajian-kajiannya yang lebih gitu ya kan Kak. Sebagai calon guru siswa, kita kan ini PGSD ya Kak. Sebagai calon guru nih, tentunya kita kedepannya itu juga harus menggunakan AI dengan catatan nih Kak. Kita harus memahami benar-benar apa yang kita ajarkan, dan juga kita harus mengkolaborasi antara AI dan hasil pemikiran kita. Nggak bisa 100% pakai pemikiran AI ya kan Kak. Itu sebagai perkuatan strategi pembelajaran kita sih Kak, dalam pemanfaatan AI yang tepat, yang berbasis teknologi itu juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kita dan berpikir siswa nantinya, karena hasil pemikiran kita juga bisa diterapkan di pembelajaran. Jadi kan siswa mendapatkan hal-hal yang baru, nggak yang monoton harus gini terus. Juga sekarang kan udah ada sosial media ya kan Kak. Dari Kak Kotimi sendiri nih, gimana nih pandangannya kita sebagai calon guru ya, karena kita kan SD, calon guru SD itu gimana pendapatnya Kak Kotim buat kedepannya tentang AI dalam penggunaan matematika ini, dalam pembelajaran matematika? Kembali lagi ke awal tadi ya, sebenarnya boleh-boleh aja pakai AI, terutama untuk gurunya. Itu boleh-boleh aja untuk rekomendasi atau kayak tadi buat soal, tapi jangan sampai kita ketergantungan gitu sama AI. Takutnya sekarang ini ada berita itu AI itu menghabiskan air berapa banyak gitu ya. Kok bisa itu Kak?
Kenapa? Karena dari server AI itu kan apa namanya panas gitu kan. Nah itu kan harus pakai air untuk mendinginkan. Nah Ulurannya lah ya. itu sekarang bumi itu jadi apa namanya menjadi kekurangan air bersih gitu untuk sekarang ini. Jadi kalau bisa kita apalagi orang Indonesia itu sekarang kan udah ketergantungan AI banget ya. Iya. Udah Ya, mulai banyak sedikit banget. lah. Apalagi generasi kita nih Kak. Kalau kayaknya generasi kita ke atas nggak terlalu ketergantungan kayak kita ya. Mungkin dari milenial sampai Gen Z Ya mungkin ya. itu kan udah banyak yang pakai AI pasti kan. Nah di sini pesan saya itu kita jangan ketergantungan sekali dengan AI. Boleh aja pakai AI itu untuk pendidikan atau belajar, tapi jangan sampai ketergantungan gitu. Itu menurut saya. Ya, benar. Terus untuk ini Kak, kita kan seringnya sebagai guru tentu itu akan berselancar dengan sosial media karena ya namanya kita itu kan Gen Z apalagi ya sosmednya kencang. Jadi kita juga perlu nggak sih mengedukasi ke peserta didik nih karena peserta didik sekarang itu kayaknya jarang yang kayak era kita waktu kecil nggak megang HP, nggak megang ya gadget lah. Itu kan banyak kayak konten-konten AI yang sebenarnya itu kayak karena saking canggihnya ya mungkin AI itu sampai kayak mirip kayak nyatanya gitu loh kan. Tapi kan kita harus pintar dong tentunya kalau kita kayaknya udah paham lah ini AI ini enggak. Pengedukasian kepada siswa SD itu penting gak sih Kak? Nah ini penting banget sih. Soalnya apa namanya anak kecil ya terutama anak kecil masih apalagi SD itu kalau udah dikasih HP mereka udah anteng banget nih udah pegang HP entah itu buka TikTok apalagi apa namanya yang viral-viral di TikTok itu yang AI yang krokodil apa itu Ya bener itu termasuk ini ya ponakan saya tuh ya ada dia udah pintar TikTok kan kayak gitu. Ini jadi apa namanya ya termasuk PR saya juga kalau di rumah ya ampun itu udah sampai saya kadang sampai kesel loh kalau di rumah tuh apa namanya ponakanku itu sukanya TikTokan kayak gitu. Nah ini perlu diedukasi terutama orang tua itu perlu diedukasi untuk membatasi lah jangan sampai anak-anak itu menggunakan media sosial atau konten-kontennya isinya AI apalagi HP yang pertama kan HP-nya ya HP-nya itu kalau bisa dibatasi lah pemakaiannya bikin buat tugas atau untuk ya belajar gitu jangan sampai buat mainan yang nggak jelas gitu lah menurut gue gitu. Jadi ini kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita berdua nih kayaknya untuk kedepannya kita ambil dari segi pendidikan. Kalau dari pendidikan ini sendiri tentu sangat membantu kayaknya lebih banyak membantu sih Kak asal yang perlu di note atau catatan pentingnya itu harus guru sebagai pengajar harus memberikan arahan pada peserta didik. Nah yang kedua bahwa AI itu juga agak berbahayanya ya karena itu tadi terlalu bebas ya kan. Yang ketiga itu peran orang tua dalam mengawasi siswa untuk konten-konten apalagi yang isinya AI itu kan ya banyak yang kurang bermanfaat lah. Ya mungkin sekedar itu sih untuk pembahasan kali ini ya kesimpulannya. Oke, baik. Tadi pembahasannya agak panas ya. Baik, kita cukupkan podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit undur diri. Terima kasih.